Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's give thanks for the gift that Allah Subhanahu wa Ta'ala has given us, so that we are still given health until this moment. Thank you also to Professor Haryanto and Mem Gemis Titi Sakir SPD MPD for the opportunity that has been given to us. Introducing us from Group 12, we will present material entitled Students' Development in Language Learning. But before that, let me introduce ourselves first. My name is Ayana Marina as the moderator and the first speaker, and my partner Ahmad Zaki Salam as the second speaker. Okay, without further ado, let's get started. Pertama, pengantar. Gagasan tentang pengajaran yang berpusat pada pembelajar dalam bahasa asing dan bahasa kedua tumbuh dari pengakuan bahwa pembelajar bahasa itu beragam, baik dari segi alasan mereka mempelajari bahasa lain, pendekatan mereka dalam belajar, dan kemampuan mereka. Tujuan, cara, dan kecepatan belajar harus ditentukan, sehingga memungkinkan peserta didik yang mengambil kursus yang sama untuk mengejar tujuan unik mereka dengan cara yang berbeda dan dengan kecepatan yang sesuai dengan kecepatan belajar mereka. Selain itu, evaluasi pembelajaran tersebut harus disesuaikan dengan tujuan pembelajar, mempertimbangkan kebutuhan objektif dan subjektif dari kelompok-kelompok peserta didik tertentu. Kurikulum yang dinegosiasikan sebuah pendekatan lain terhadap desain kurikulum yang berpusat pada peserta didik, didefinisikan dengan gagasan bahwa peserta didik harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai isi, metode, dan evaluasi kurikulum. Kurikulumlah yang berpusat pada peserta didik. The next material will be presented by my partner, Ahmad Zaki Salam. Time is yours. Inovasi pendidikan, ide-ide dasar yang membentuk penelitian dan praktik di bidang pengembangan peserta didik telah disediakan oleh dua inovasi pendidikan yang berpusat pada peserta didik yang berbeda, yang disebut dalam literatur sebagai pembelajaran bahasa yang diarahkan oleh diri sendiri yang dikenal dengan istilah SDLL atau Self-Direct Language Learning, dan strategi peserta didik dalam pembelajaran bahasa yang dikenal dengan istilah LSLL atau Learner Strategies in Language Learning. SDLL merupakan aplikasi dari gagasan-gagasan dasar dari pendidikan orang dewasa untuk pengembangan peserta didik, dan ini merupakan karya awal dari para ahli bahasa terapan di Eropa dan Inggris. Di sisi lain, ilmu kognitif merupakan dasar teori untuk LSLL. Ilmu kognitif memandang kognisi manusia sebagai pemrosesan informasi secara aktif. SDLL bermaksud agar siswa belajar untuk mengelola pembelajaran bahasa mereka. Hal ini berarti bertanggung jawab atas tugas pembelajaran bahasa yang meluas dari waktu ke waktu dan terdiri dari berbagai kegiatan pembelajaran bahasa yang bertujuan untuk menanggapi kebutuhan linguistik tertentu dari pelajar. Tujuan dari SDLL merupakan perpanjangan dari kecenderungan bawaan anak untuk bertindak secara mandiri. Hal ini merupakan potensi manusia yang universal dan dengan demikian tidak tergantung pada cara mengajar, lingkungan tertentu, atau terbatas pada kelompok usia atau budaya tertentu. Peran pengajar. Bagi para guru, hal ini berarti memahami kembali peran mereka sebagai pembantu yang bertugas memberikan persiapan metodologis dan psikologis kepada para siswa serta nasihat yang berkelanjutan. Pada awalnya, perhatian pertama adalah persiapan metode dan materi untuk melakukannya, dan kedua, pengembangan pedoman untuk instruksi strategi yang dapat diikuti oleh para guru dalam menyusun materi mereka sendiri. Pengembangan peserta didik. Pengembangan peserta didik terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah di dalam kelas. KALA atau Cognitive Academic Language Learning Approach menyediakan instruksi strategi untuk pelajar bahasa Inggris. Instruksi berbasis strategi yang dikenal dengan istilah SBI atau Strategies Based Instruction. SBI memiliki dua tujuan. Instruksi strategi eksplisit dan integrasi strategi mengintegrasikan strategi ke dalam aktivitas bahasa untuk menyediakan praktik strategi yang kontekstual. Guru perlu memahami bahwa untuk mendorong perkembangan siswa, mereka perlu melakukan disverifikasi peran meskipun tidak harus melepaskan fungsi tradisional mereka. Kemudian yang kedua adalah selain ruang kelas. Pembelajaran bahasa yang diarahkan secara mandiri menekankan pada isi dan tujuan proses. Pada awalnya, guru diharapkan dapat memberikan saran kepada siswa mengenai pilihan materi dan memandu mereka ke tempat yang tepat. Namun, kemudian peran yang lebih kompleks diusulkan. Guru di pusat akses mandiri harus berfungsi sebagai konselor bahasa. Tugas mereka pada dasarnya mirip dengan tugas konselor terapi. Konselor bahasa diharapkan dapat
membantu pelajar bahasa untuk mengatasi masalah belajar secara mandiri, yaitu mengubah keyakinan mereka tentang peran mereka sebagai pelajar dan membuat keputusan yang diperlukan untuk memikul tanggung jawab dalam belajar. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah memperbaiki kualitas praktik saat ini dan di masa depan yang bertujuan untuk meningkatkan peran yang dimainkan siswa dalam penguasaan bahasa kedua. Tanpa mengabaikan peran guru dan kurikulum, SDLL dan SLLL telah menjadikan pembelajaran sebagai konstruksi utama dalam merencanakan dan mengevaluasi pengajaran bahasa asing dan bahasa kedua, serta membina kemampuan pelajar untuk lebih aktif, reflektif, dan mengerahkan diri sendiri dalam belajar sebagai tujuan utama dari proses ini. So that's our presentation. Thank you very much for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.